Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, bagusnya kita apa dulu? Berdoa. Waktu kelasnya. Ya, sekarang. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Itu akan menjadi penyampaian belajar kalian. Tolong pakaiannya dirapikan, tempat duduknya dirapikan. Oke, kita mulai duduk yang rapi. Kalau sudah duduk yang rapi, dengan memilih baik-baik itu akan mengecek kehadiran kalian. Dede, Abdi, Salsa, Hadir. Hana, Hadir. Yani, Hadir. Sarah, Abdullah, Alhamdulillah. Oke, jadi hari ini semua hadir ya. Oke, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, bagaimana kalau kita menyanyi lagu profil pelajar Pancasila dalam dahulu. Oke, semuanya boleh bernyanyi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berlebihan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berharap kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berlebihan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berharap kritis. Oke, silakan duduk. Baik, hari ini kita belajar pelajaran matematika dengan materi kalimat matematika dan perhitungan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yakni yang pertama, menggunakan tanda kurung dalam menerapkan 4 ganda campuran aritmatika pada bilangan bulat. Yang kedua, menunjukkan cara menghitung kuantitas yang menggunakan tanda kurung. Yang ketiga, memahami urutan langkah operasi yang melibatkan tanda kurung. Yang keempat, memahami hubungan umum dan maksud dari perhitungan yang melibatkan tanda kurung. Ayo, ibu bertanya, siapa di sini yang biasa disuruh orang tuanya membeli sesuatu di warung? Saya. Biasanya kalau ibunya suruh, kalian tanya tidak? Misalnya yang jaga ibu, ibu ini berapa harganya? Biasa tanya begitu? Bisa. Biasa? Bisa. Tapi ada juga kan yang biasa tidak tanya. Oke. Baik, materi kita hari ini ada kaitannya dengan pembelian barang yang ibu tanyakan tadi.
akan menjelaskan apa saja kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan materi atau memaparkan materi pembelajaran yang berkaitan dengan kalimat matematika dan perhitungan. Selanjutnya, kita akan bersama-sama mengerjakan contoh soal. Lalu setelah itu, Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok kecil yang mana terdiri dari 3 orang masing-masing kelompok. Terus setelah itu, kita akan ice breaking dulu sebelum menyimpulkan materi kita hari ini. Oke, pernahkah kalian membeli barang kelompok? Pernah? Oke, barang apa saja yang biasa kalian beli? Ayo barang saja. Minyak, beras, Ya, minyak, beras, telur. gula, Ya, banyak ya. Berapa harga barang yang biasa kalian beli? 20. Misalnya minyak 20.000. Terus beli apa lagi? Biasa disuruh beli sabun cuci kan? Ya, sabun cuci biasa berapa harganya? Ya. Berapa uang yang biasa kalian gunakan untuk membayar? Yuk, biasa kalau mau membayar kalian pakai uang berapa? 50. Ya, kebanyakan 50, uang 100 ya. Apakah ada kembalian dari uang kalian? Biasanya kalau ada uang kembaliannya, biasanya yang receh-receh pasti kalian langsung beli kan? Misalnya uang 1.000, pasti langsung bilang, ambil ini aja. Tidak dipulangkan uang 1.000-nya mamanya. Oke, hari ini kita masuk di menyatakan kalimat matematika. Ayo silakan baca. Farida naik uang 50.000. Dia membeli buku Tulis seharga 15.000 untuk alat tulis dan membeli beras seharga 36.000 di toko alat elektronik. Berapa banyak uang Farida yang tersisa? Ayo kita cermati ide Farida. Dapatkah aku membeli keluarnya? Pertama-tama, berapa uang yang tersisa kalau aku membeli buku tulis? Selanjutnya, berapa uang yang tersisa kalau aku membeli baterai? Ayo tulis ide Farida dalam bentuk kalimat matematika. Oke, ini ide Farida dalam bentuk kalimat matematika. Ya, di sini sudah ada berapa? Ini adalah uang dari Farida berapa? 50.000. Yang ditanyakan pertama adalah pertama-tama berapa uang yang tersisa kalau dia membeli buku tulis? Berapa harga buku tulisnya? 12.000. Oke, ayo kita kurangi uang Farida dengan harga buku tulis. 50.000 dikurang 12.000. 0 kurang 0. 0. Oke, 0 kurang 2. Tidak bisa. Oke, kita pinjam gini ya. Ini jadi 4. Nah, karena sini jadi 4, maka di sini jadi 10. 1 kurang 2 berapa? 8. 4 kurang 1? 3. Jadi sisa uang Farida setelah membeli buku tulis adalah 38.000. Oke, selanjutnya berapa uang yang tersisa kalau dia membeli baterai lagi? Harga baterai kan tadi berapa? 36.000. Uang yang tersisa tadi adalah 38.000. Ayo kurangi 38.000 dikurang dengan 36.000. 0 kurang 0? 0 kurang 0? 0 kurang 0? Oke, 8 kurang 6? 8 kurang 6 adalah 2. 3 kurang 3 kan 0, jadi terus. Jadi sisa yang tersisa adalah 2.000. Jadi uang Farida yang tersisa setelah membeli buku tulis yang seharga 12.000 dan membeli baterai yang seharga 36.000 yang tersisa adalah 2.000. Yuk, selanjutnya. Nah, ini ada ide dari Bu Farida nih. Mengapa kamu tidak
memikirkan terlebih dahulu harga total dari buku tulis dan baterai. Ini 12.000 adalah harga buku tulis dan ini adalah harga baterai. Ayo kita jumlahkan harga barangnya terlebih dahulu. 12.000 ditambah 36.000. 0 tambah 0, 0 tambah 0, 0 tambah 0, 0. Oke, 2 tambah 6, 8. 1 tambah 3, 4. Jadi harga barang buku tulis dan baterai adalah 48.000. Oke. Nah, uang Farida tadi berapa? 50.000. Harga barang, harga total barang berapa? 48.000. Ayo kita cari hasilnya berapa sih uang Farida yang tersisa ketika dia memakai cara dijumlahkan terlebih dahulu harga barangnya. Ayo 0 tambah 0, 0 sama. 0 kurang 0, 0 kurang 0, 0 kurang 8. Bisa Jadi 3, 1 ini jadi 4. Artinya ke sini. 10 kurang 8. 4 kurang 4 kan? Ini tadi 48.000. 50.000 kurang 48.000 sama dengan 2.000. Jadi sama ya, hasil dari perhitungan ide Farida dengan ide Ibu Farida, uangnya tersisa sama-sama 2.000. Hanya bedanya, Farida tadi menjumlahkan satu persatu dari penjumlahan buku tulis lalu ke baterai, sedangkan ibunya ini langsung menjumlahkan harga barangnya. Oke, ayo memikirkan cara menulis kalimat matematika dan urutan perhitungan dari masalah tersebut. Ayo tulis ini Farida dalam bentuk kalimat matematika. Ayo, tadi ide Farida kan dia membeli buku tulis dan baterai. Berapa tadi harga buku tulisnya? 12.000. Terus harga baterainya berapa? 6.000. Ayo. Rp50.000 kurang dengan 12.000. Yang pertama, 0 jadi 38.000 kita kurang lagi dengan harga baterai. Berapa harga baterai? 36.000. 8 jadi sebenarnya adalah 2.000. Ayo tulis ide dari Ibu Farida dalam bentuk kalimat matematika. Sekarang kita menulis ide dari Ibu Farida. Ide dari Ibu Farida uang yang dimiliki Farida adalah 50.000. Di sini kosong nih, ini harga total. Tadi pembelian barangnya apa semua? Buku tulis dengan baterai. Harga bukunya tadi 12.000. Oke. 12.000. Ditambah dengan harga baterai, berapa harga baterai? 36.000. Ya, 36.000. Oke. Lihat di sini, kita menggunakan tanda kurung. Ingat, di sini adalah tanda kurung. Kita menggunakan tanda kurung untuk menunjukkan bagian yang dihitung terlebih dahulu seperti harga total. Di sini sudah diperjelaskan bahwa kita harus menghitung yang di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi 12.000 ditambah 36.000
Berapa? 0 tambah 0? 0 tambah 0? 0 tambah 0? 2 tambah 6? 1 tambah 3? 48.000. Nah, kita tulisnya begini dulu. Itu uangnya Farida adalah 50.000. Terus ditambah dengan harga total itu 48.000. Kurang kali, kurang. 50.000 kurang 48.000 berapa tadi? 2.000. Berarti di sini kita uang yang tersisa adalah 2.000. Ingat, ketika kita menggunakan tanda kurung di sini, itu adalah menunjukkan harga total barang. Jadi yang terlebih dahulu kita kerjakan adalah ini dulu. Jadi ketika misalnya ada angka di depan sini, kalian langsung memilih, jangan ya, karena di sini sudah jangan langsung ini, langsung kurang ini, langsung kurang ini. Menurut ide Farida, Ibu Farida itu tidak begitu. Jadi kita harus mengerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi ini kita tulis dulu, baru ini kita jelaskan, baru dikurangi dengan jumlah ini, baru itu langsung tahu. Oke. Ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Kak. Iya, pertanyaannya sangat bagus. Pertanyaannya sama, bagaimana kalau pembelian barangnya itu ada potongan harganya? Nah, ketika ada potongan harga, kita harus menjumlahkan dulu. Kita harus ketahui dulu, misalnya harga barang pertamanya itu adalah 50.000. Terus dia mempunyai potongan harga, misalnya potongan harganya itu 2.000. Nah, itu harga barang yang awal dengan potongan harga itu kita jumlahkan dulu. Berapa? 50 kurang 2 berapa? 48.000. Jadi harga barang itu adalah 48.000. Jadi ingat, yang kita jumlahkan terlebih dahulu adalah harga total barang yang awal dan potongan harga. Paham? Paham Sasa? Jadi ini dulu yang kita kerja. Oke? Potongan harganya dulu yang kita kerja. Nah, Ibu punya contoh soal yang mana itu adalah sebuah pembelian barang yang ada potongan harganya. Ayo, siapa yang bisa kerja? Ya, silakan sana kerjakan. Mana bisa langsung tulis di sini? Langsung tulis sudah. Ya, berapa banyak uang yang dibayarkan? Silakan berapa uang yang dibayarkan? Harga totalnya, harga kontraknya dulu. Harga kontraknya dulu. Seperti yang Ibu bilang, harga awalnya dulu, baru dikurangi dengan potongan harganya. Kurang ya, ini potongan harga. Oke, 25.000 per 3.000 berapa? Oh iya.
Kemudian jalan. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Hana. Benar ya, uang yang dibayarkan adalah 100.000. Lalu untuk harga kaos kaki, harga kaos kaki itu artinya ini kan sudah ada 35.000. Dapat potongan 3.000. Berapa hasilnya? 32.000. Jadi di sini kita taruh 32.000. Tapi betul ya, jawaban Hana. Jadi 100.000 dipotong 32.000, hasilnya adalah 68.000. Ya, selanjutnya ayo menulis kejadian sehari-hari yang menggambarkan kalimat matematika. Nah, perhatikan soalnya. Terus nomor 1, 70.000 dikurang dalam kurung 50.000 tambah 18.000. Dan perhatikan soalnya. Ini ada soal yang mana 70.000 kurang dalam kurung 50.000 tambah 18.000. Nah, idenya membeli barang yang harganya 50.000 dan 18.000. Nah, jadi di sini sudah jelas bahwasanya uangnya itu adalah 70.000 dan dia harus disuruh membeli barang yang seharga 50.000 dan 18.000. Bagaimana sih cara kita menulis kejadian sehari-hari menggunakan kalimat matematika? Nah, ini dia. Ini contoh untuk menggunakan kalimat matematika. Contohnya seperti ini untuk nomor 1. Ibu membawa uang 70.000 untuk berbelanja. Ibu membeli beras seharga 50.000 dan gula pasir seharga 18.000. Berapa sisa uang ibu? Nah, ini adalah contoh untuk menggunakan kejadian sehari-hari yang menggambarkan kalimat matematika. Jadi ini contohnya untuk soal yang ini. Oke, selanjutnya ada soal yang kedua. 50.000 kurang dalam kurung 45.000 kurang 4.000. Cerita apa yang dapat saya tulis agar sesuai dengan bilangan yang terletak dalam tanda kurung. Nah, ini. Untuk soal yang ini adalah menggambarkan kalimat matematikanya. Dani akan membeli sebuah buku cerita dengan harga 45.000. Ternyata Dani mendapat potongan harga sebesar 4.000. Jika Dani menyerahkan uang 50.000, berapa uang kembalian yang diterima Dani? Nah, ini adalah kalimat yang menggambarkan untuk soal yang ini. Dia menggambarkan kalimat matematika. Ini adalah kalimat matematikanya dan ini adalah seperti deskriptif naratifnya. Oke? Paham? Paham. Semua sudah paham? Paham. Oke, kalau semua sudah paham, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok kecil. Ini kelompok 1, kelompok 2, kamu 2 orang kelompok 3. Oke?
kelompok kalian. Misalnya ini kelompok 1, kelompok 2 itu adalah nama kelompok kalian. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Terus tulis nama-nama anggota kalian. Di situ sudah ada tulis nama-nama anggota kalian. Lalu kalian jawab pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan nomor 2. Nah, nanti setelah ini Ibu akan menunjuk 2 orang perwakilan pada masing-masing kelompok untuk memaparkan jawabannya di depan ini. Bisa? Paham? Oke, Ibu memberi waktu selama 5 menit. Silakan kalian kerjakan bersama-sama. Dan itu kan ada 2 soal. Jadi, 2 orang yang mengerjakan soal tersebut dan 1 orang yang akan memaparkannya. Oke, silakan Ibu Guru. Silakan dulu. Oke, Ibu akan menunjuk 2 orang perwakilan untuk memaparkan jawabannya di depan sini. Ayo, yang akan memaparkan materinya atas nama Sarah untuk menjawab pertanyaan nomor 2 ya. Terus yang menjawab pertanyaan nomor 1 Salsa. Silakan Salsa. Soalnya bisa dibacakan tidak? Ayo, baca dulu soal pertama, lalu jawabannya dulu. Baca soalnya. Ina ingin membeli buku cerita seharga Rp7.000 dan memberikan sebuah seharga Rp13.000. Ina ingin membayar dengan uang tunai Rp100.000. Berapa uang tunai Jawaban kalian ini. Jawaban kalian.
Ya. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Sarah yang mewakili kedua yang menjawab pertanyaan nomor 1. Ya, silakan Sarah dulu. Terima kasih Sarah. Pekerjaannya cantik Sarah. Oke, selanjutnya soal nomor 2 akan dibaca oleh perwakilan kelompok 1. Silakan. Kemudian sehari-hari menggambar kecantikan matematika baik itu 400 kurang 30 50 tambah 300. Jawabannya terdapat 400 lembar kertas. Guru mengambil 50 lembar kertas dibagikan kepada anak-anak dan 300 lembar untuk membuat soal ulangan. Beberapa lembar kertas yang masih tersisa? Berapa lembar kertas yang masih Tersisa. Oke, itu untuk soal satu ya. Yang kedua. Nomor 2. 600 kurang 30. 150 kurang 110. Jawabannya nomor 2. Di perpustakaan terdapat 600 buku cerita. Sebanyak 150 buku cerita dipinjam siswa. Tetapi ada 110 buku cerita yang dikembalikan siswa hari itu juga. Berapa banyak buku cerita yang tersisa di perpustakaan? Ya, beri tepuk tangan dulu untuk siapa? Salsa ya. Salsa. Ayo beri tepuk tangan. Terima kasih Salsa. Oke, sebelum kita bersama-sama menyimpulkan materi kita hari ini, kita ayo breaking dulu. Ayo kita breaking dulu. Semuanya boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya. Ayo, semua bisa berdiri. Ayo semua berdiri. Ayo. Arismetik awal pembelajaran. Materi kita pada hari ini yang mana materi kalimat matematika dan perhitungan. Karena kita berfokusnya pada tanda baca tanda kurung, ingat biasanya harga total itu terdapat dalam tanda kurung, dan yang terlebih dahulu dikerjakan adalah yang di dalam tanda kurung. Iya, itu saja kuncinya untuk kesimpulan kita hari ini. Yang duluan dikerjakan adalah tanda kurung. Oke, Ibu sangat mengapresiasi antusias kalian dalam mengikuti pembelajarannya Ibu hari ini. Apalagi tadi terkait dengan pembagian kelompok yang mengerjakan contoh soal dan yang mengerjakan tugas LKPD-nya dengan sangat baik, itu sangat baik. Lalu refleksi dari Ibu, mohon maaf ketika tadi Ibu menjelaskan materi mungkin agak kecepatan. Nanti di pertemuan berikutnya Ibu akan selamat lagi dan perbaiki lagi. Oke, sebagai informasi adik-adik, pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai bilangan caca. Kita belajar bilangan caca ya. Oke, thank you. Oke, adik-adik jangan lupa rajin-rajin ibadah karena semua di sini adalah muslim kan? Muslim kan? Jangan
lagi jangan bantah-bantah sama orang tua. Ya, terus kalian kan ini nggak lama lagi mau naik kelas 5, rajin-rajin belajar, tidak dirasa kalian juga nanti akan menjadi seperti kelas 6 yang nantinya akan meninggalkan sekolah ini. Oke, sebagai motivasi dari ibu, selalu ibu katakan berulang kali bahwasanya tidak ada orang yang bodoh, hanya saja ada orang yang malas. Nah, ketika kalian tidak ingin menjadi malas, maka rajin-rajinlah belajar. Oke? Oke. Siapa tadi yang pimpin doanya? Silakan pimpin doa kembali. Kita baca doa selesai belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup sekian pertemuan pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Maafkan bila ada kata yang tidak sengaja terucap, ada lisan atau tindakan yang bikin kalian tersinggung, atau ada perkataannya ibu yang mungkin masuk di hatinya kalian. Yang jahat-jahat tolong dihilangkan, yang baik-baik tolong disimpan. Oke, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.